Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS ini mata kuliah saya, mata kuliah komunikasi serat optik. Nah, yang pertama itu soalnya adalah jelaskan cara kerja sistem komunikasi serat optik disertai dengan diagram. Nah, penjelasannya adalah di dalam komunikasi digital terdapat tiga blok besar berdasarkan fungsinya, yaitu source of information block, transmitter atau receiver block, dan channel block. Sesuai dengan namanya, di dalam blok source information terjadi proses input informasi yang dapat berupa speech, citra, musik, maupun data masuk ke dalam blok transmitter. Sebuah sumber informasi akan dikodekan oleh blok yang bernama source encoder. Dalam source encoder terdapat proses ADC, analog to digital converter, yaitu proses pengubahan sinyal informasi analog menjadi sebuah sinyal digital. Selain proses ADC, terjadi pula proses penghilangan terhadap bit-bit redundant yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah bit yang akan dikirim sehingga dapat menghemat bandwidth yang ada. Hasil dari blok source encoder ini dinamakan source code word. Setelah pengkodean sinyal informasi, proses selanjutnya adalah pengkodean kanal. Proses yang terjadi dalam blok ini adalah penambahan beberapa bit yang disebut dengan bit-bit parity untuk tujuan error control. Dengan adanya proses ini, bit-bit informasi akan lebih tahap terhadap gangguan yang terjadi ketika proses pentransmisian. Hasil dari blok channel encoder disebut dengan channel coded word. Usai pengkodean sinyal informasi dan kanal, proses selanjutnya adalah proses modulasi atau penumpangan sinyal informasi pada sinyal carrier dengan tujuan untuk mempercepat proses transmisi data dan meningkatkan jarak tempuh sinyal. Hasil dari blok modulasi adalah waveform yang kemudian akan ditransmisikan pada kanal. Adapun secara rinci mengenai modulasi akan dibahas kemudian di bahasan modul digital. Yang kedua, soal kedua itu buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas laser transmitter TX, serap optik sinyal mode, dan fotodioda. Nah, seperti ini diagramnya. Di sini ada optical transmitter, optical fiber, dan optical receiver. Seperti itu. Yang ketiga, lakukan simulasi rancangan SKSO yang telah Anda buat di OptiSystem dengan spesifikasi sebagai berikut. Panjang gelombang laser transmitter setting pada 1550 nm, transmisi data 10 GB per second, strut optik single mode dengan faktor attenuation dengan 0,2 dB per km. Penerimaan RX atau sensor cahaya jenis PIN atau APD, avalanche photodiode, ukuran output laser TX dengan optical power meter dan optical spectrum analyzer. Seperti diagram ini, ada optical transmitter, terus dialihkan ke optical fiber, optical receiver, terus ada optical power meter dan optical spectrum analyzer. Nah, hasilnya seperti ini, mendapatkan 2,596 dBm. Nah, ukuran output single laser setelah ditransmisikan ke dalam fiber optik single mode dengan optical power meter, WDM analyzer, dan optical spectrum analyzer. Seperti gambar di bawah ini. Nah, soal selanjutnya, hubungkan output fotodioda dengan regenerator elektrik sinyal dan bare meter until mengukur kualitas sinyal atau data. Nah, hasilnya seperti ini ya. Pembuatannya, terus hasilnya seperti ini grafiknya. Nah, soal keempat, carilah data sebagai berikut. A. Jika fiber optik single mode disetting pada panjang L 20 km,
30 km, 40 km, 50 km, 60 km, dan 70 km, dan 80 km. Berapakah masing-masing daya output yang terukur di luaran fiber optik? Buatlah grafik dengan MATLAB hubungan antara panjang serat optik sumbu X versus daya output dBm sebagai sumbu Y. Yang B itu jelaskan hubungan antara daya output dengan output daya. Hubungannya sama saja. Mau output daya ataupun daya output adalah daya yang keluar. Pada soal nomor 4A, parameter fiber optik faktor atenuasi diubah menjadi 0,25 dB per km. Bagaimana output grafik pada nomor 4B? Nah, yang D itu ada jelaskan pengaruh faktor atenuasi fiber optik pada output daya sinyal. Atenuasi adalah besaran pelemahan energi sinyal informasi dari fiber optik yang dinyatakan dalam dB. Gelas yang merupakan bahan pembuatan fiber optik biasanya terbentuk dari silikon dioksida SiO2. Variasi indeks bisa diperoleh dengan menambahkan bahan lain seperti titanium, talium, germanium, atau boron. Dengan susunan bahan yang tepat, maka akan didapatkan atenuasi yang sekecil mungkin. Atenuasi menyebabkan pelemahan energi sehingga amplitudo gelombang yang sampai pada penerima menjadi lebih kecil daripada amplitudo yang dikirim oleh pemancar. Nah, untuk jawaban soal yang 4A ini dan 4C ada di bawah ini kita setting dengan L-nya sama dengan 20 km. Seperti ini hasilnya, outputnya seperti ini. Dan yang ini kita setting L-nya menjadi 30 km. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, biar analyzernya. Yang L-nya disetting menjadi 40 dan hasilnya seperti ini. Yang L disetting 50 km, hasil juga seperti ini, seperti di bawah ini. Dan L-nya disetting 60 km, hasilnya seperti di bawah ini. L70 dan L80 yang terakhir. Grafiknya seperti ini dan dBm-nya 22,596. Grafik MATLAB antara panjang serat optik sumbu X dan daya output sumbu Y. Nah, grafiknya ini seperti ini nih kalau di MATLAB. Garis. Soal kelima, ukur parameter berikut ini. Yang A, ukur sinyal spektral luaran laser transmitter dengan OSA. Yang B, ukurlah sinyal spektral iuran fiber optik pada saat L 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Yang D, ukurlah kualitas sinyal SNR, signal to noise ratio, dari instrumen ukuran WDM analyzer pada saat L 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Ukurlah kualitas sinyal dari instrumen ukuran BIR, bit error rate, meter pada saat soalnya seperti sama kayak di atas meterannya. Jelaskan hasil simulasi yang Anda peroleh dari faktor luaran sinyal spektral SNR dan BER dari fiber optik dengan parameter L. Jawabannya seperti di bawah ini. Nah, di sini sudah menampilkan grafik-grafiknya. Grafik optical spectrum analyzer, BER analyzer, dan WDM analyzer. Di sini. Ini untuk yang 20 km. Nah, ini untuk yang 30 km seperti ini. Dan ini yang untuk 40 km L-nya grafiknya. Nah, ini untuk 50 km grafiknya. Dan ini yang L untuk 60 km. Seperti ini. Dan di bawahnya ada yang untuk 70 km. Dan yang terakhir ada yang untuk 80 km. Optical spectrum analyzer-nya menjadi sangat kecil dan padat. Analyzer-nya dan WDM analyzer-nya. Nah, sekian saja penjelasan untuk soal dari Pak Ucuk untuk mata kuliah komunikasi serat optik. Bila ada kekurangan,
maaf. Terima kasih.